Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Muhammad Zainal. Saya Cindy Rustandi. Saya Putri Setiaulia. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Perbandingan Efektivitas Jaringan Kabel dan Nirkabel. Bab 1 ada pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Membandingkan efektivitas jaringan merupakan kegiatan yang penting dalam dunia teknologi informasi. Dengan melakukan perbandingan ini, penulis dapat mengetahui jenis jaringan mana yang lebih efisien dan sesuai untuk digunakan. Jaringan sendiri merupakan kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Ada dua jenis jaringan yang umum digunakan, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel menggunakan media fisik seperti kabel UTP untuk menghubungkan perangkat, sedangkan jaringan nirkabel memungkinkan koneksi tanpa kabel melalui gelombang radio atau sinyal Wi-Fi. Di era digital seperti sekarang, kebutuhan akan jaringan yang cepat, stabil, dan efisien semakin meningkat, khususnya dalam bidang pendidikan. Proses pembelajaran modern saat ini sangat bergantung pada akses internet dan penggunaan perangkat teknologi. Sekolah sebagai tempat belajar dituntut untuk menyediakan fasilitas jaringan yang memadai. Pemilihan jenis jaringan yang tepat dapat memengaruhi kenyamanan dan kelancaran belajar mengajar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis jaringan dalam lingkungan sekolah. SMK Negeri 1 Cikarang Utara merupakan salah satu sekolah yang memiliki jurusan teknik komputer dan jaringan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah ini telah menggunakan jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Penggunaan kedua jenis jaringan tersebut bertujuan untuk menunjang proses belajar siswa secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan perbedaan dalam hal kecepatan, kestabilan, dan kemudahan penggunaan. Kondisi ini menjadi alasan perlunya dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dari masing-masing jaringan. Beberapa siswa merasa jaringan kabel memberikan koneksi yang lebih stabil, namun memiliki keterbatasan dalam hal mobilitas. Sementara itu, jaringan nirkabel lebih fleksibel dan mudah diakses, tetapi terkadang mengalami gangguan koneksi. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan jaringan mana yang lebih cocok untuk mendukung pembelajaran. Diperlukan data yang jelas dan akurat untuk menilai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing jaringan. Dengan adanya data tersebut, keputusan penggunaan jaringan dapat dilakukan secara lebih tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Efektivitas Jaringan Kabel dan Nirkabel pada Pembelajaran Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jaringan mana yang lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek kecepatan akses, kestabilan koneksi, dan kemudahan penggunaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas jaringan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini didasarkan pada teori menurut Tannenbaum tahun 2003 dalam bukunya Computer Networks yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu jaringan dapat diukur dalam beberapa aspek utama, yaitu throughput, yaitu kecepatan pengiriman data, reliability, yaitu kestabilan koneksi, dan usability, yaitu kemudahan penggunaan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas jaringan yang digunakan dalam suatu sistem informasi, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan teori ini, penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang objektif dan ilmiah mengenai keunggulan dan kelemahan dari jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis perbandingan efektivitas jaringan kabel dan nirkabel pada pembelajaran teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. 1.3 Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dibatasi pada analisis perbandingan efektivitas jaringan kabel dan nirkabel pada pembelajaran teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. 1.4 Tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis perbandingan efektivitas jaringan kabel dan nirkabel pada pembelajaran teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. 1.5 Manfaat penelitian. A. Bagi peneliti, memberikan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian di bidang jaringan komputer serta menambah wawasan mengenai perbandingan efektivitas jaringan kabel dan nirkabel dalam lingkungan pendidikan. B. Bagi peserta didik, memberikan informasi mengenai jenis jaringan yang lebih efektif untuk mendukung proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih nyaman dan maksimal dalam menggunakan fasilitas jaringan sekolah. C. Bagi guru, membantu guru dalam memahami kondisi jaringan yang tersedia di sekolah dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan jaringan yang paling sesuai agar proses belajar mengajar menjadi lebih lancar. D. Bagi sekolah, menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengambil keputusan terkait pengembangan dan pemeliharaan jaringan guna menunjang kualitas pembelajaran di jurusan teknik komputer dan jaringan. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya secara efisien. Menurut Nugroho 2019, jaringan komputer memungkinkan pertukaran informasi dan kolaborasi antar pengguna dalam berbagai lingkungan, baik lokal maupun global. Dalam konteks pendidikan, jaringan komputer sangat berperan dalam menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning, akses materi digital, dan komunikasi daring. Jaringan komputer terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan cakupan wilayahnya, yaitu lokal area network dan metropolitan area network dan wide area network. Selain itu, jaringan juga dapat dibedakan berdasarkan topologi, media transmisi, dan metode akses yang digunakan. 2.2 Jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel wired network adalah jaringan yang menggunakan media fisik seperti kabel UTP atau fiber optik untuk menghubung perangkat satu dengan lainnya. Jaringan ini dikenal memiliki kestabilan tinggi dan kecepatan transfer data yang konsisten. Menurut Prasetyo dan Handayani 2021, keunggulan utama jaringan kabel adalah minimnya gangguan sinyal dan lebih aman dari segi akses data karena menggunakan jalur fisik. Sementara itu, jaringan nirkabel wireless network tidak memerlukan kabel fisik untuk koneksi, melainkan menggunakan gelombang radio seperti Wi-Fi. Jaringan ini lebih fleksibel dan mudah digunakan terutama untuk perangkat bergerak. Namun menurut Santosa 2020, jaringan nirkabel cenderung lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan keamanan karena sifatnya yang terbuka. Kedua, jenis jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan lingkungan penggunanya. 2.3 Efektivitas jaringan dalam pembelajaran. Efektivitas jaringan dalam konteks pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kecepatan akses, kestabilan koneksi, dan kemudahan penggunaan. Menurut Rahmawati dan Yuliana 2020, kualitas jaringan yang baik akan mendukung kelancaran proses pembelajaran digital, baik secara sinkron maupun asinkron. Faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas jaringan di lingkungan sekolah antara lain jumlah perangkat yang terhubung, kualitas perangkat jaringan seperti router dan akses point, serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan. Dalam studi yang dilakukan oleh Hidayat dan Ramadan 2022, sekolah yang menerapkan kombinasi jaringan kabel dan nirkabel dengan pengolahan yang baik menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas mengajar berbasis online. Dengan demikian, pemilihan jenis jaringan yang tepat dan strategi pengolahan yang efektif menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan nyaman. 2.4 Efektivitas jaringan kabel. Efektivitas jaringan kabel dalam lingkungan pendidikan seringkali dianggap tinggi karena kestabilan koneksi dan kecepatan transfer data yang konsisten. Menurut Sirigar 2021, jaringan kabel lebih mampu menangani beban lalu lintas data yang besar tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Hal ini sangat penting terutama saat digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang membutuhkan bandwidth
besar seperti video konferensi atau pengunduhan materi multimedia. Kelebihan lain dari jaringan kabel adalah minimnya gangguan dari sinyal eksternal yang membuatnya lebih dapat diandalkan dalam jangka panjang. Namun jaringan ini memiliki keterbatasan dalam hal mobilitas dan fleksibilitas karena perangkat harus tetap terhubung secara fisik ke jaringan melalui kabel. Selanjutnya 2.5 efektivitas jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel memiliki efektivitas yang tinggi dalam konteks fleksibilitas dan mobilitas, memungkinkan peserta didik dan pengajar untuk mengakses jaringan dari berbagai lokasi tanpa keterbatasan fisik. Menurut Lestari dan Widodo tahun 2022, jaringan nirkabel sangat mendukung metode pembelajaran modern seperti blended learning dan penggunaan perangkat mobile dalam kelas. Namun, efektivitas jaringan nirkabel sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak dari akses poin, jumlah pengguna aktif, serta gangguan dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Oleh karena itu, desain dan penempatan infrastruktur jaringan nirkabel yang tepat menjadi faktor penting untuk mencapai efektivitas maksimal. 2.6 Perbandingan efektivitas jaringan kabel dan nirkabel. Dalam implementasinya, baik jaringan kabel maupun nirkabel memiliki efektivitas yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan pendidikan. Jaringan kabel unggul dalam stabilitas dan keamanan, sehingga cocok untuk ruang laboratorium atau server sekolah. Sebaliknya, jaringan nirkabel lebih unggul dalam hal mobilitas dan kemudahan akses, sangat ideal untuk ruang kelas interaktif atau pembelajaran luar kelas. Menurut penelitian oleh Kusuma dan Aditya tahun 2023, kombinasi kedua jenis jaringan hibrid memberikan hasil paling optimal dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran digital. Hal ini dikarenakan jaringan kabel dapat menangani tugas-tugas berat yang membutuhkan koneksi stabil, sementara jaringan nirkabel menyediakan kemudahan akses untuk perangkat mobile dan aktivitas pembelajaran fleksibel. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Waktu untuk penelitian yaitu dari bulan Mei sampai dengan Juni 2025. Adapun tempat penelitian ini yaitu bengkel TKJ SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Selanjutnya 3.2 Desain penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi yang sifatnya sangat luas, akan tetapi menghasilkan landasan yang kuat. 3.3 Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu pada jaringan kabel dan nirkabel yang terdapat di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. 3.4 Teknik pengambilan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau objek yang diamati dan dianalisis. Selanjutnya 3.5 Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar observasi untuk mencatat hasil observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan menurut Ridwan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan karena fokus pada objek jaringan kabel dan nirkabel yang terdapat pada bengkel TKJ di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Mungkin cukup sekian yang dapat kami bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.